jauh di belakang itu kayak ada lima orang yang gak nampak melayang cewek baju merah. Terus udah gitu kita yang cewek-cewek kan pada takut ya, terus kan kayak iya apaan tuh, jangan nakut-nakutin kayak gitu kan. Yaudah pas aku di WC itu tiba-tiba dari belakang kayak ada yang apa ya, kayak ada yang noel apa gitu ya, kayak ada yang megang, kayak ada yang nah kayak gitu ke pundak sih sebenarnya ya, gitu. Awalnya kayak dari jauh mendekat, iya jauh nggak deket. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Kita explore. Dan ini kita akan bercerita lagi teman-teman. Tapi berbeda dengan kemarin. Kalau kemarin mah kan ceritanya menegangkan ya. Yang kemarin kan masih Gustaf yang ceritanya menegangkan, bin tegang, bin deg-degan. Nah kalau sekarang juga deg-degan juga teman-teman. Ini ada teman kita, Desya ya. Ya. Bisa ceklah di Instagram Desya apa Desyanya? @desyaputri_. Anjay, jadi selebgram. Jadi saya punya pengalaman teman-teman pas lagi naik Gunung Papandayan ya. Punya cerita pas di Gunung Papandayan ada kejadian horor. Nah, jadi kita dengerin aja langsung teman-teman. Desya mau bercerita. Ini tuh namanya segmennya cerpen. Apa tuh cerpen? Cerita pendaki. Wih, moga namanya pengarana. Lanjut ah? Lanjut. Oke. Jadi pendakiannya itu mulainya tanggal 20 Agustus 2016. Jadi kebetulan aku sama teman-teman nih ada 4 orang. Ada 4 orang. Bersama aku 5 ya, 5 nih. Yang ceweknya 2. Ganjil berarti ya? Ya, kita berangkatnya ganjil memang. Jadi sebenarnya ada tadinya mau 6 orang, tapi yang satu lagi sakit pas waktu hari H. Hari H-nya. Subuh ngabarinnya. Jadi dia berlima. Ceweknya 2, cowoknya bertiga. Dan oh yang cancel itu cewek satu. ya, cancel 1 cewek. Terus udah gitu yang berlima ini tadinya tuh nggak akan ke Papandayan tuh. Tapi kita mutusin ya udahlah ke Papandayan aja karena pengen nyobain gitu. Karena belum pernah mungkin gitu. Iya, tadinya emang mau ke Batu Kuda aja yang dekat kampus, karena kan kampusnya kebetulan di lokasinya di Jatinangor. Kosan juga di Jatinangor juga kan. Jadi ya udah tadi mau yang deket. Kampus U. Salah satu yang itulah, salah satu yang negeri di situ lah pokoknya. Terus udah gitu, jadi nih kita berlima kan. Berlima, berangkatnya mah rencananya pagi-pagi. Cuma biasa kan. Berangkat start pendakian atau? Oh, berangkat mau dari kosan. Dari kosan mau ke Papandayannya. Kayak gitu. Nah, tadinya tuh berangkatnya mau pagi-pagi, tapi jadinya agak siang karena ngaret ya. Biasa lah kayak gitu. Belanja ini tuh berangkat janjian jam 8, taunya jam 10, jam 11 lah. Jam 11 pasti. Jam 11. Terus akhirnya dari kosan tuh udah ngumpul, terus akhirnya kita ke Ranca Ekek. Karena dari Ranca Ekek itu kita mau nungguin elep arah Garut. Kayak gitu kan. Akhirnya udah nunggu beberapa menit nih, hampir 1 jam sih sebenarnya nungguin elep, karena kan memang jarang ya. Yang dari ya elep lewat mau ke Garut tuh lumayan susah juga. Jadi memang nggak dicarter ya si Nggak. elefnya itu. Dadakan kayak gitu. Kali ya dadakan. Mana nego harga ah. Oh iya benar. Oh, Yang nego udah harga. horor dari awal berarti ya? Udah buruk dari awal. Jadi memang udah dari dulu ya terkenal bahwa Garut itu kayak gitu ya. Si supir transportasinya itu memang. Sistem nego ya? Iya, kadang kalau kita orang-orang yang baru ke sana biasa nekuk harga. Iya, benar. Emang mahal? Lumayan sih, waktu nawarnya mah kan kita berlima. Nawarnya mah 100 ke atas, kalau 150-an. Cuma ditawar lagi Horornya? sama temen yang lancar bahasa Sunda. Oh iya. Jadi rada dimurahin. Oh iya, Kayak gitu. benernya. Nah, murahinnya juga turun sedikit lah pokoknya. Bener. Jadi akhirnya jadi tuh, udah kong kali kong sama si mamangnya akhirnya jadi berlima. Terus udah naik elep, oke, nyampe Garut, daerah daerah apa ya Papandanya aku lupa. Cisurupan. Nah, Cisurupan, bener ah. Daerah Cisurupan. Akhirnya kita berhenti di masjid kan. Ada di depan masjid itu karena ada pangkalan ojek.
Ya harus naik ojek ya. Nah, karena kita nggak ada yang bawa motor, nggak ada yang bawa motor kan, akhirnya kayak diserbu Pak, kayak diserbu. Itu kayak pasti gitu. horor lagi itu. Itu horor lagi, horor kedua. Horor kedua tuh. Itu udah horor kedua teman-teman. Horor kedua. Terus udah gitu, udah diserbu sama Mang Ojek, terus akhirnya, Neng, cenah bade ka Papandayan ya, cenah kayak gitu kan. Oh, muhun cenah kayak gitu kan. Terus sok atuh ka dieu cenah kayak gitu kan. Sok sini katanya kayak gitu kan. Mau harga berapa gitu, Mang, cenah kata teman aku tuh yang cowok. Sebut saja Alvin ya, Alvin. Namanya Alvin. Bisaan maneh nego. Terus akhirnya udah nego tipis sama Alvin, jadilah naik. Udah gitu, kirain tuh bakal pas udah sampai pos 1, udah ya turun di situ. Kita administrasi dan lain-lain, nyangkanya kayak gitu kan. Taunya pas udah sampai pos 1 itu yang gerbang pintu utama ya, yang pembayaran tiket. Iya. Taunya bukan di situ dituruninnya, tapi masih bablas lagi. Bablas lanjut ke pos 2 yang lokasi parkiran di situ kayak gitu. Oh. Di Camp David mungkin ya. Ojeknya itu. Ya, Yang Camp ada David. warung. Ya, yang Camp David sampai di situ. Jadi pakai ojek sampai situ, udah gitu langsung kita turun. Udah sampai situ aja. Dan emang ternyata bayar tiketnya pun lumayan. Lumayan. Oh, dari dulu juga udah lumayan. Udah mahal. Udah persen udah masih murah ya. Ya, Kalau 2016. tahun sabaraha? 2016. Ya. 16 udah mahal. 16 udah mahal. Udah lumayan lah. Iya. Kencang juga matoknya. Horornya buat mahasiswa mah harga Itu segitu teh horor gitu. Menguras Iya. uang 3 jajan. horor. 3 teh horor. 3. Udah 3 teman-teman kehororan nih. Ini baru 3 nih, belum yang keempat. KJ elap. Elap, Kedua ojek. kedua ojek, Dulu ketilu tiket. Ade combo. Terus udah gitu lanjut lagi ke pos berikutnya, ke pos 3. Itu kan yang pos security ya, yang buat lapor lapor ya, camping. Karena kan udah daftar di bawah, terus laporan sekian orang pokoknya dan lain-lain lah ya. Terus udah gitu lanjut lagi ke pintu gerbang pendakian. Pintu gerbang pendakian itu kalau di Papandayan mah jalurnya langsung ke kawah. Jadi dari pos 4 jalan-jalan gitu ya, suasananya udah kayak kawah-kawah gitu sih. Oh iya. Udah ada, tapi di sana nggak susah air juga sih, banyak Banyak lah ya air. toiletnya. Di Camp Davis itu banyak ya. Ya, tapi kalau dulu pas 2016 belum ada jalur, kalau kayak sekarang kan jalurnya kayak ada paving block kayak gitu ya, kayak lebih Ya, rapih kayak gitu kan. benar. Kalau pas waktu aku kesana masih kayak batu-batuan, Batu-batu gitu. batu-batuan gitu. Udah gitu lanjut terus, lanjut. Dari awalnya dari berlima, dari berlima ini salah satunya ada orang timur. Timur. Ya, Timur Tengah. NTT ya, Oh, Nusa itu Tenggara Timur Timur. Tengah. Maksudnya timur dari mana nih? Timur Indonesia. Oh, timur. Bisi Ya. timurnya Bandung kan Ranca Ekek. Ada orang timur, ya aku sebut aja ya Narang. Halo Narang. Halo. Nah, Narang ini memang ada kelebihan, jadi Kelebihan berat badan. bukan. Juga doang. Bukan Bukan juga. juga. Amin. Oh, amin. Jadi kelebihan bisa melihat sesuatu yang tidak Kasat mata. Oh, Ya. itu istilahnya saya tahu. Anak IndiHome. Bener. IndiHome. Ini kan Internet. kayak Indigo gitu, gitu ya. anak-anak indigo lah kayak gitu. Nah, dari awal pas masuk, dari pas yang pintu gerbang ya, dari pas pintu gerbang pendakian itu, dia sebenarnya udah ngerasa nggak enak, Oh. cuma nggak bilang. Pokoknya kita lanjut aja terus ya, mundur ya. Kita lanjut terus, Iya. jalan kayak gitu. Nah, sebenarnya aku sama temen aku juga yang cewek, Rafa, itu tuh kayak udah nggak enak, kayak mau dapet gitu ya. Dulu teh pendakian tuh hari apa? Sabtu, Aduh, malam minggu. harinya lupa, cuma tanggal. Atau weekday gitu? Kayaknya weekday deh. Oh iya, kalau weekday memang. Weekday. Dan nggak serame itu sih. Kalau yang weekday ngedaki. memang nggak terlalu serame ya kalau weekend. Pendakiannya. Kayak gitu. Udah gitu, memang aku sama teman aku Rafa ini emang kayak kalau dari kosan sih kayak udah ngerasa kan, oh ini mah tanggal aku mau ini nih kayak gitu kan. Mau apa? Mau- Mau ulang tahun atau apa? Dapet ya. Oh, mau Dapet. Dapat rezeki. Kayak gitu. Cuma udah prepare sebelumnya ya. Udah prepare, udah beli itulah ya. Oh, iya. Roti Jepang. Beli roti Jepang.
dan udah dibekal juga kayak gitu. Oh, iya. Kebetulan kalau teman aku Rafa memang baru beres. Oh, Baru dia beres juga- cuma dia- belum ini dia banget. juga mau dapat juga. Enggak, udah beres cuma belum Udah ini dapet. banget. Rafa itu cewek cowok. Cewek. Rafa cewek. Ada Cewek. teman aku cewek. Cuma dia masih bawa juga persediaan dia gitu di tas. Stok aman. Ya, stok aman kayak dia kayak gitu. Oke, lanjut lagi ya. Pas udah lanjut selama di jalan juga kan memang kayak karena rada sepi gitu ya. Udah rada sepi. Narang tuh udah lihat-lihat ke belakang. Jadi Narang kayak tim sweeper gitu. Oh iya, Swiper. dia udah paling belakang. Swiper dia kan Swiper. mencuri. Iya. Dia di paling belakang. Karena dia kayak udah ngerasa kayaknya udah nggak beres. Terus pas waktu di pos berapa ya lupa. Oh ya, pos yang mau apa? Pos 5 ke 6 masih daerah Kawah juga sih. Masih ke daerah Kawah. Narang udah bilang ke kita sebenarnya. Jadi kayak orang pengen hati euy cenah katanya kayak gitu. Oh, iya. Bilangnya nggak enak hati katanya kayak gitu. Karena dari jauh di belakang itu kayak ada 5 orang. 5 orang yang nggak napak Melayang. melayang. Bawa engklek apa atau pendak? Cewek. Baju merah udah ngikutin gitu, jadi kayak lari-larian gitu kan. Di sana banyak pohon apa ya, pohon Cantigi. cantigi gitu. Nah kayak banyak pohon cantigi kayak gitu, udah kayak banyak yang ngikutin gitu, kayak main petak umpet Wih, merinding orang gitu. kayak gitu. Iya, cuma makanya Narang cuma lihat belakang. Oh enggak belum ngeganggu, enggak, cuma ngikutin doang, mau main atau gimana mungkin kata Narang kayak gitu. Cuma ya udahlah, masih ayo lanjut Tapi katanya gitu. pas waktu itu Nara itu langsung cerita ke teman-teman semua. Udah ngode aja sih jadi kayak orang tengah hati euy katanya kayak gitu. Udah pas gitu bilang. cerita itu Iya, ceritanya setelah pendakian lah ya. iya. Pas bilang gitu. Kayak gitu. Kan rada mundur ya ceritanya. Iya, Nah, terus keren ini. udah gitu, kita yang cewek-cewek kan pada takut ya. Hmm. Terus langsung kayak iya apaan tuh, jangan nakutin kayak gitu kan. Yaudah kita mah paling depan aja ya kata aku sama Rafa kayak gitu. Jadi yang di belakang cowok-cowok. 3 orang tuh cowok-cowok. Oh ya udah gitu. Aman berarti. Terus akhirnya kan nyampe sana siang. Berarti kita itu sampai ke base camp apa namanya ya, lupa. Goberhut. Nah, kan itu pos 7 ya, Yeah. pos 7. Goberhut di situ kita akhirnya memutuskan untuk ngecamp di situ karena memang posisi udah lapar juga, terus ya pengen nyantai aja lah kayak gitu, kemalamin biar banyak waktu kayak gitu kan. Terus akhirnya di Goberhut karena pengen nanti lihat sunrise. Oh iya. Ceritanya di situ karena kan kalau di Pondok Salada nggak kelihatan Jauh apa-apa, lah, ya. masih jauh juga kan. Oh, Jadi akhirnya sunrise mutusin point. di situ. Udah tuh akhirnya kayak biasa udah ngebangun tenda, udah makan, udah beres sesuatu, jadi tinggal main-main doang. Di Goberhut itu cuma ada dua rombongan gitu. Jadi yang satu orang Jakarta, terus satu lagi yang rombongan kita. Cuma jaraknya masang tendanya jauhan Udah kayak aja gitu. ya, cuma berdua itu. Ya. Dua grup aja gitu. Cuma bedanya kalau yang orang Jakarta itu nggak berisik. Jadi udah ngemil, makan, ngopi dan lain-lain. Nggak ngobrol aja gitu di api unggun gitu kan, ngelingker. Nah kalau kita kalian berisik gitu. kita berisik, kita heboh banget, teriak-teriak, pokoknya gitu lah. Warlock. Ya terus berdua nih Narang sama ada satu lagi teman aku namanya Doni nyari kayak apa, kayu bakar karena kan stok sudah menipis gitu ya. Tadi kan cuma ngambil yang di pinggir, kayak kurang, akhirnya mereka nyari lah, ya. Terus udah gitu kita yang cewek-cewek kan udah takut juga ya, jangan jauh-jauh lah, ntar bisa ada apa-apa kayak gitu kan, takut ada apa-apa juga kan kalau kejauhan. Tapi mereka emang suka nge-explore karena ada Narang ini. Jadi Narang ini yang kayak pemberani gitu loh, suka apa ya, pokoknya paling berani di antara kita berlima aja. Terus kan udah sama dia indigo, Ya berani. juga. Oh. Terus akhirnya udahlah Doni ikutan Narang tuh nyari kayu, dapat sih sebenarnya dapet. Adalah ya terkumpul lah. Ya Stok kekumpul semalam buat gitu ya. aman lah, sampai ke subuhin juga masih aman gitu. Udah dapet. Terus akhirnya nyeduh lah kopi dan lain-lain. Masih tetap ngelingker di api unggun kayak gitu. Dan emang api unggunnya nggak akan dimatiin juga, jadi kayak ada 1 orang atau 2 orang jaga gitu, biar anget karena emang dingin. Di sana kan lumayan ya, dingin banget. Dingin. Udah mah suara kawah dari bawah juga kan kencang banget.
Iya, jadi kayak nambah kayak horor merinding. Kan kalau cewek-cewek mikirnya kayak di belakang ada apaannya kan gelap gitu kan. Orang belakangnya hutan-hutan. Iya, pokoknya gitu aja, ngeri banget lah. Terus kan di gunung kayak gitu. Kalau nggak telepon. Boy. Punya bola punya. Terus ada yang kelewat. Terus pas waktu kita mampir nih lewat pas belum bangun tenda ya, pas belum bangun tenda, kata yang orang Jakarta ini jangan terlalu berisik soalnya kata Bapak Satpam di bawah itu di sini konon katanya ada babi papandayan. Ya, betul. Namanya si Omen. Oh, si Omen. Udah. Ingat udah kata si Omen gede. Iya, namanya si Omen. Jadi tolong jelaskan Omen. Kenapa Omen. Kalau ya pokoknya jangan buang sampah sembarangan. Nah, Pokoknya harus rapih lah, serapih mungkin. pengetahuannya orang Jakarta ya? Sebenarnya kita tahu juga, Oh, iya. cuma memperingati gitu, saling ngasih tahu lah kayak gitu. Dan kalian waktu itu berisik banget tuh. Berisik, kadang kayak bebas gitu, happy. happy gitu kayak gitu ya. Terus ya udah, pas udah dikasih tahu kayak gitu, oke, iya makasih bang kayak gitu, ngasih tahu ya udah. Akhirnya gue bangun tenda lah, oke maju lagi ya ceritanya. Terus udah gitu, terus pas udah kayak gitu, udah kekumpul ya tadi si kayu bakarnya udah kekumpul. Kan karena dingin, jadi cewek-cewek memutuskan untuk tidur duluan. Yang cowok-cowok masih Jam berapa tuh dulu? kayaknya sekitar jam 11. Oh, jam 11. 11 malam lah. Udah kenyang perut dan lain-lain, ngantuk, tidur. Masuk ke tenda. Jadi ada 2 tenda. Oh, iya. Yang cewek berdua nih, yang cowok ya cowok. Kayak gitu. Cuma masalahnya tendanya yang untuk cewek itu tendaan Tenda-tendaan. yang tipis. Yang ada gambar Doranya. Ya karena Gambarnya parod. karena minjem ke temen, pinjem ke temen Itu udah cerita. Harusnya pinjemnya ke Bugenpil. Waduh. Wah, disalah. Ini horor nih. Horor kelima ini. Horor kelima nih. Camping pakai tenda. Dora-doraan. Tapi kalau yang tenda cowok mah tenda bener, yang bermerek ya. Kalau yang cowok gitu. Kok tega dia ke cowok? Itu namanya. Kamu yang cowok-cowok nggak bener. Nggak bener, kamu awas loh ketemu di salaman. Siapa tadi? Doni Alvin. Doni, Nara. Alvin, Nara, awas ya. Nara itu cowok. Narang cowok. Yang cewek mah tadi Rafa namanya. Rafa. Cuma Yang orang namanya timur. kayak gitu. Yang orang timur Narang. Oh, Narang. Oh, cowok. Kirain itu cewek Nara. Nah, lanjut. Terus udah gitu, yang cewek udah pada tidur. Akhirnya kan saya mainin HP duluan kan. Ketiduran, entah udah nggak sadar aja pokoknya. Udah gitu pas kita lihat, pas buka tenda, apinya mati gitu kan. Pas dilihat, cowok-cowok udah pada tidur juga ternyata. Pas udah pada tidur, kebelet. Yang cewek-cewek kebelet nih pengen buang air kecil. Dan jarak dari si tempat base camp ke toilet lumayan. Udah ada toilet. Udah toilet, cuma emang kondisinya nggak kayak sekarang kan. Kalau yang sekarang bagus ya, bersih. Kalau waktu itu masih kayak bilik. Oh iya. Bilik bambu. Iya, bilik bambu. Terus ya masih kotor juga sih, masih kehitung kayak belum keurus kayak sekarang lah. Beda. Terus udah gitu aku sama Rafa nggak berani tuh karena dua-duanya udah kebelet banget, udah nggak kuat. Akhirnya ngebangunin yang cowok. Awalnya ngebangunin si Alvin, cuma nggak mau, takut kayak gitu. Dia juga takut. Ngebangunin Doni susah banget dibangunin, akhirnya Narang. Udah tuh ya. Narang juga katanya mau sekalian ngambil air di kompan. Oke, terus kata Narang, ya udah, ayo dianterin, katanya kayak gitu. Cuma yang bawa headlamp tuh cuma Narang doang salahnya. Ini nggak bawa nih. Ketinggalan di tenda. Jadi karena rusuh udah pengen udah kebelet lah ya. Terus kata Narang, udahlah ayo satu juga cukup cina kayak gitu. Ya udah, akhirnya ngikutin Narang. Oh iya. Terus udah gitu jalan. Saya menyelinap tadi. Jalan ke toilet lah. Jaraknya lumayan jauh juga. Akhirnya Rafa dulu yang masuk. Terus ya aman-aman aja.
Udah aja, aku nunggu di luar kan. Terus Narang juga nunggu di luar tapi rada berapa meter. Jauh. Dan emang nggak terlalu gelap juga di dalam WC-nya Ada karena lampu. kan dari bulan, cahaya bulan, jadi nggak terlalu masih gelap. bilik buka keluar itu. Iya, Jadi tinggal di itunya bulan gitu. kayak gitu. Melongo. Jadi si atasnya tuh nggak full ketutup, setengahnya. Jadi gitu. masih bisa melihat keindahan gitu ya pas pipis tuh, wah indah bulan sering gitu ya. Nah kayak gitu. Jadi toilet misbar ya. Gerimis bubar. Udah tuh ya, Rafa udah keluar. Terus aku tuh giliran aku. Kebenaran pas waktu di tenda itu aku emang udah kayak ngerasa oh apa dapet kayak gitu ya. Dapat menstruasi ya, maaf ya, kayak gitu. Terus pas waktu di dalam, ini mah udah nggak bener, kayak udah nggak enakan kayak gitu kan. Kalau cewek suka ngerasa udah nggak enak kayak gitu ya. Salahnya nggak dibawa si itu tuh, yang barang itu nggak aku bawa ke WC. Terus ya udah tuh kayak pas dilihat-lihat, ini mah udah fix dapet ya udahlah. Cuma belum terlalu banyak juga, ya udah oke. Akhirnya pas waktu lagi di air, pas waktu di WC itu tiba-tiba dari belakang kayak ada yang apa ya, kayak ada yang Noel, apa ya, Noel bahasa Indonesianya apa? Ini teman-teman, nah gitu. Nah kayak gitu ya, kayak ada yang megang, kayak ada yang, nah kayak gitu ke pundak sih sebenarnya, ke pundak kayak gitu. Terus kan kaget ya, langsung mau madep belakang juga nggak berani karena kan takut. Deg-degan. Iya langsung deg-degan, langsung kayak manggil, Raf masih di luar kayak gitu kan. Terus iya, orang di luar katanya kayak gitu. Ih, kunaon cenah katanya gitu kan kata Rafa. Padahal orang Jakarta tapi dia bisa ngomong Sunda sih sedikit. Terus udah gitu kata Rafa, aman, yang di dalam aman kata aku tuh kayak gitu kan. Terus pas udah keluar akhirnya bilang lah ke Rafa. Itu kerasa banget. Kerasa banget, kayak emang kayak ada yang gitu. Kayak megangnya gitu banget lah. Kayak nepek gitu, kerasa aja gue. Oh, itu bukan Noel tuh. Kita mana pak tuh. Hei, sini gitu. Iya, gue kayak gitu aja. Tapi nggak ada suara gitu, cuman. Nggak ada suara. Terus kan langsung karena takut, karena mikir juga kan ya kali WC sekecil itu ada orang, terus kan ya berarti bukan yang kelihatan sama mata kan biasanya kalau yang kayak gitu. Akhirnya ya udahlah, pas udah keluar dari WC, bilanglah ke Rafa tadi ada yang megang ke pundak. Terus jangan dulu bilang ke Narang ataupun ke siapapun, udah ke tenda dulu aja katanya kayak gitu kan. Kayak usaha nggak panik walaupun sekeliling gelap kan. Lumayan lah, takut. Terus udah gitu pas udah di tenda, karena Parno nih aku cerita lagi di tenda karena Rafa nanya ulang kan itu tadi kejadiannya gimana. Akhirnya udah nerangin pas udah di tenda. Takut nih berdua, takut. Akhirnya jadi satu tenda berlima. Kayak gitu. Jadi masuk semua. Ya, masuk semua ke cowok. Kayak gitu. Ke tendanya yang cowok ya. Udah paniknya. Karena panik. Terus pas udah di tenda cowok, karena yang cowoknya cuma Narang doang yang masih bangun kan. Terus akhirnya ya cerita ke Narang. Terus Narang langsung bilang. Di situ juga at ya, the same time langsung cerita. Yes, langsung bilang. Terus akhirnya Narang bilang, emang dari pas berangkat juga sebenarnya udah nggak enak hati katanya gitu. Karena ada yang ngikutin nih berlima, kayak main. Yang tadi di bawah. Iya, yang tadi di bawah itu. Cewek katanya kayak gitu. Cuma nggak tahu ya, cuma katanya yang kelihatan sama 5 katanya gitu, baju merah. Oke, clear udah gitu. Besok paginya ya udah masih kayak biasa, kita foto-foto dulu, makan dulu kan, terus udah gitu sunrise. Ada sunrise. Ada. Oh, sugatnya pemandangan tembok. Enggak, aman. Terus udah beres kayak gitu, kita lanjutin lagi karena memang tujuan utamanya mau ke hutan mati. Oh iya. Pengen foto-foto di sana juga kan. Terus selama di hutan mati juga Narang masih lihat ke belakang. Masih nengok-nengok Iya, gini ya? masih nengok-nengok ke belakang. Jadi kayak udahlah jangan ganggu gitu kata dia mah kayak gitu kan. Oh, dia berinteraksi gitu ya? Kayaknya iya. Karena dia kayak lihat ke belakang terus kayak ngomong-ngomong nggak tahu apa yang nggak kita pahami kayaknya. Narang kayak gitu sih. Gitu ngomongnya. Beta mau main. Tidak kau jadi sebenarnya sudah dekat. Terus pas udah gitu, udah lanjut, udah foto-foto, udah puas lah ya, udah puas kita karena kan nggak ada puncaknya ya. Kalau sebenarnya ada, cuma nggak kelihatan apa-apa juga kan di puncak Papandayan. Jadi kalau kata penjaga pos yang di Pondok Saladah katanya, jangan ke puncak aja karena kan ada perbatasannya juga, perbatasan apa ya? Betul, di situ sebenarnya kalau di Papandayan itu nggak semua lokasi bisa kita akses. Ya. Kita berbagi informasi aja ya, karena di sana juga tadi ya benar ada batasan sama cagar alam. Cagar alam. Jadi masuk puncak itu masuk ke sama ya. apa yang
Nah, ada Ada satu Luis lagi sebenarnya ada Tegalan yang di Tegal Alun. Tegal Alun, Nah. ya. Ada Luis lebih luas dari Purwok Salada yaitu Tegalan. Nah, itu sebenarnya masuk Cagar Alam. Cuma masih Gitu. banyak juga sih aku yang ke Tegal Alun Oh, kayaknya. banyak sebenarnya. Masih banyak. Ya, itulah. Terus? Kita terus. Terus selama ya udah puas ke sana juga, ya udahlah, kita balik lagi aja karena kan emang waktu juga udah sore ya. Terus takutnya itu teh, hujan. Udah sampai sore juga di atas. Ya, karena kan kita lama foto-foto sebenarnya. Enjoy lah ya, pas Iya, di kayak pagi gitu. itu tehnya, di siangnya. Stop jam sosmed. Oh, iya. Pokoknya Tapi dulu nggak speknya sekarang sih. di atas sampai jam 3 sore. Karena kan lihat sikon, lihat awan juga ya udah mendung gitu kan, kayak udah ya udahlah daripada hujan di sana gitu kan. Ya udah. Akhirnya beres-beres, balik lagi ke Tenda. tempat ke tenda. Beres-beres lah akhirnya. Udah beres semua. Akhirnya rada kita turun kan. Di situ ada kejadian lagi. Jadi pas waktu turun mau ke pos mana ya? Ke pos 4 kayaknya ya. Sore. Ke pos Masih 4. sore berarti. Masih sore. Ke pos 7 yang persimpangan itu loh. Yang persimpangan jalan yang antara Hutan Mati sama Gober apa? Goberhut. Nah, di situ Rafa tiba-tiba pundaknya berat. Setelah berat kayak gitu, dia bilang kan, Des, kenapa ya pundak aku jadi berat? Katanya kayak gitu. Kamu ngerasain nggak? Aku mah emang dari pagi juga udah berat, dari pas kejadian yang dipegang itu loh, langsung kayak berat pundak. Ditepak tuh. Dulu Iya, tuh yang bawa carrier ditepak nggak sih? itu. Bawa carrier. Oh, berat itu. Berat. Itu berat. Lebih berat di beban hidup. Berat. Serius. Berat terus kayak pusing, sakit kepala kayak gitu. Ya kita nyangkanya masuk angin gitu Oh, iya, ya pas bener. waktu malam gara-gara api unggunan atau kayak gimana. Taunya kebawa lah sampai kosan ya, sampai ke Maksudnya apa? kosan. Oh, pada hari itu udah lah ya, pendakian udah beres. Ya, pas udah beres pendakian Terus pas pulang memang nggak ada kejadian apa-apa lagi tuh. Sampai bawah tuh, sampai pos sampai pos 1. Camp Davis, Oh, ya. sampai Camp Davis itu Aman. eh Ada enggak sih, ada narang kayak mangkinan, hayu jalannya rada cepet bisa nggak katanya kayak gitu. Oh, gitu dia. Jalannya rada cepet ya cenah katanya. Soalnya mual balik katanya gitu. Nggak akan udah bener, udah nggak bener katanya kata narang kayak gitu. Kalau dipercepat sana jalannya. Soalnya rada ngeri juga. Udah makin nggak bisa ditahan. Pokoknya omongan narang itu sebenarnya ambigu ya, maksudnya susah gitu. Itu arahnya apa gitu, kemana gitu. Narang ngomong kayak gitu, kenapa? Cuma kita kayak pesan tersirat dari narang pas waktu dari awal muncak ya, pas waktu awal naik, narang udah bilang kayak gitu. Jadi kita langsung mikir, oh berarti kayaknya ada yang nggak bener. Ya udah langsung aja jalannya cepet-cepet lah. Jalan cepet-cepet sampai ke Camp Davis itu rada aman karena kan emang kayak udah banyak orang juga kan di situ. Iya, yang naik deh. Iya, di situ udah rada aman. Banyak yang jualan juga. Jadi kayak ya udah makan dulu kan, kayak beli souvenir ada kan, kayak buat oleh-oleh karena Rafa orang Jakarta. Jadi ntar dia kayak bawain oleh-oleh lah untuk keluarganya kayak gitu. Udah terus akhirnya pulang lagi lah kita. Pulang lagi pakai elop lagi kan. Singkat cerita udah sampai kosan. Udah sampai kosan. Itu makin aku sama Rafa mangkinan sakit. Jadi panas dingin. Udah panas dingin udah nggak enak. Udah kayak beda, panasnya sebenarnya beda sih, langsung tiba-tiba panasnya tinggi. Oh, kayak gitu. Udah sering panas kan? Tapi yang kemarin itu beda. Ya, gitu. ya itu beda. Itu lebih sih kayak sakit badan, pokoknya pusing, nggak jelas, pokoknya kayak gitu. Terus akhirnya karena liburan juga kan, udah nggak ada kegiatan juga di kampus. Akhirnya kita berdua mutusin buat pulang juga sih. Kan Ke rumah gitu. ya pulang ke rumah. Kan aku pulangnya ke Bandung, kalau Rafa ke Jakarta juga. Nah, pas udah sampai pun ternyata Rafa kata tetangganya karena ada yang bisa juga kan, sebenarnya kayak kiai gitu, cuma bisa untuk tahu lah ada yang mengikuti kah atau enggak kayak gitu ya. Terus kata belum, cuma kayak minta air kayak gitu kan, ini sakitnya kenapa kayak beda, langsung kayak bintik-bintik gitu loh, kayak apa ya namanya, Alergi gitu. ya kayak alergi, Kayak eksim gitu. Toke-toke, bintik-bintik darah. Beri-beri. Toke kan satu. bintik-bintik merah. Terus udah gitu setelah minta air
karena mamahnya bilang kayak ke kiai kayak gitu, ini Rafa katanya abis pulang dari gunung dari Pepandayan, kenapa jadi sakit kayak gini, bilang kayak gitu. Oh, sakitnya beda, Rafa? Sakitnya beda karena bintik-bintik kayak gitu kan, kayak kaligata sih. Oh, kaligata. Bintik-bintik gitu, tapi nggak terlalu gede juga. Kaligata kan rada gede ya, ini mah kayak bentol, lebih kecil, versi lebih kecil kayak gitu. Akhirnya kata si kiainya ternyata itu bukan sembarang sakit, katanya kayak bukan gitu. Sembarang sakit. Terus rada di terawang, rada di terawang gitu. Sebenarnya si yang tidak terlihat ini, ya itu sebenarnya Kunti ya. Katanya. Ya katanya Kunti yang ngikutin. Yang baju merah yang itu. baju merah itu Kunti. Katanya mau nempelnya ke temennya yang cewek karena lagi dapet, bilangnya kayak gitu. Siapa dia? Kata kiai itu bilang ke mamahnya Rafa kayak gitu kan. Oh. Ini sebenarnya mau nempelnya ke temennya yang lagi dapet itu. Terus udah gitu, kenapa nempelnya ke Rafa? Karena Rafa itu di belakang aku gitu jatuhnya. Jadi si Kunti ini tadinya mau nempelnya ke aku, cuma kehalangin sama Rafa. Ya? Jadi nempelnya ke Rafa gitu. Jadi ya udah aku ikut pulang katanya kayak gitu. Jadi Ikut pulang. Jadi kayak kamu tuh menghalangi gitu kayak gitu. Jadi ya udahlah nempel aja ke kamu katanya kayak gitu. Gitu. Tapi bukan cuma Rafa, ternyata aku juga ketempelan. Gitu. Oh gitu. Dua-duanya ketempelan. Pada akhirnya. Iya, pada akhirnya dua-duanya ketempelan. tempelan makhluk yang sama. Ya, makhluk yang sama kayak gitu. Dia bisa membagi dua badannya. Karena kan ada 5, A. Oh, ada 5. Kan kata Narang ada 5 Oh. yang ngikutin. Ari nu tilu deui ka mana? Laki. Oh, laki. Kalau laki kan beda. Kayak gitu. Nempel juga lah ke aku kayak gitu kan. Emang badannya nggak enak kan. Terus udah gitu kata orang tua, ya kata bapak pas waktu sampai rumah ya, pas waktu aku sampai rumah, kenapa pulang teh nggak sendiri? Cenah kata kayak gitu. Nggak sendiri. Jadi Terus langsung merinding. Hah? kan dari gunung teh ke kosan dulu berarti? Iya, ke kosan dulu. Dari kosan baru ke rumah. Ya. Nah, pas begitu masuk rumah ketemu bapak. Si bapaknya Terus bilang, bapaknya nanya, bilang gitu, kenapa pulangnya nggak sendiri? Katanya kayak gitu. Terus aku bingung lah, hah nggak sendiri gimana? Asal sendiri dah kayak gitu kan. Enggak, ada 2 cenah kecil. Tapi nggak bilang karena tahu kan aku penakut kayak gitu. Jadi nggak ditakut-takutin. tapi punten si bapaknya mau bisa. Rada bisa juga. Oh. Kayak gitu bisa ngelihat. Terus akhirnya dibaca-bacain lah. Peringatan ini berapa ini? Bapak rada bisa tapi. Terus udah gitu kata bapak ya udah sok ke air dulu aja cenah kayak gitu kan. Bersih dulu aja cenah gitu kan. Oh ya udah tuh. Terus ditanya dulu tapi nggak langsung dikasih tahu itu ada yang ngikutin rupanya kayak apa. dia sok opening dulu ya. Iya, nanya dulu. Terus akhirnya ya bilang emang di gunung pas tadi baru turun tuh pas malamnya emang kebenaran lagi dapet gitu. Oh, cenah ya udah nggak apa-apa kata gitu. Terus dikasih lah air minum, tapi yang udah dibaca aqua doa air doa. Terus disuruh minum, terus udah gitu, itu kan posisi rumah nggak ada angin, nggak ada pintu ketutup ya, pintu ketutup rapet. Terus udah gitu nggak ada angin, nggak ada kipas juga di dalam rumah nggak ada. Itu setelah minum air itu, terus sambil baca-baca juga, itu gorden yang asalnya diem, langsung kayak terbang. Ke gitu. Iya, dia langsung kayak ngangkat kayak gitu si gordennya kayak gitu. Terus kan langsung shock ya. Yang asalnya panas kan aku asalnya panas. Gitu. Dan itu langsung 5 menit kemudian nggak panas. Iya. Ajaib. Nggak panas. Langsung turun, langsung nggak sakit. Asalnya berat juga kan. Berat pundak. Jadi pundak tuh berat itu kayak masih bawa carrier Iya, gitu. iya. Coba bedanya. Kan kalau Rafa ada bintik-bintik, kalau aku nggak, cuma berat pundak sama panas. Cuma setelah kejadian itu yang si gorden yang ngangkat itu ya, langsung turun panasnya. Iya, langsung nggak ada aja. Sembuh udah aja. Terus udah gitu kan shock ya. Itu kenapa bisa kayak gitu nggak asal nggak ada angin kata aku kayak gitu kan. Terus kata sama bapak dijelasin, ya sebenarnya tadi ada yang ini ngikutin di belakang kayak ada yang meluk lah gitu. Apa ya kalau di bahasa Sunda mah diakod deh. Iya diakod. Digendong. Kayak gitu nempel katanya gitu. Terus sambil dibacain kan, geus ya geura indit lo balik deui cenah ka ditu, cenah kata itu kayak gitu. Udah nggak ada, udah nggak nempel. Sok aja tunggu berapa menit. Emang bener langsung sembuh dan nggak panas. Setelah minum air doa, setelah berdoa-doa di situ pas di rumah itu ada siapa aja banyak kan atau cuma berdua sama bapak?
Kebetulan berdua. Berdua. Iya. Lagi pada nggak ada kan, cuma ada bapak aja kebetulan kayak gitu. Horeng bro. Cung. Nah kalau si itu siapa? Temen tuh? Rafa. Hah? Rafa setelah yang dari Kiai itu besoknya baru sembuh. Jadi kayaknya tuh si yang tidak terlihat ini kayak dendamnya sama Rafa karena ngehalangin aku kayaknya ya. Jadi Rafa. mana? Aku bukan salah. Katanya kayak gitu. Ceritanya sih kayak gitu. Jadi memang mitosnya seperti itu ya, kalau di gunung itu sebenarnya ada yang dijadiin pantangan juga ya. Kalau yang lagi dapat itu ya persentase diganggunya lebih besar daripada yang enggak. Iya. Betul. Dan Sepertinya. Kalau dari bisa di ini juga dari ilmiah sih, dari sisi kedokteran pun ya, kalau lagi dapat itu kan semua badan tuh nggak enak ya perasaannya, nggak nyaman lah, banyak lah ya gitu. Saya bukan perempuan jadi terlalu paham. Untung. Yeay. Untung yey bukan. Tapi ya kayak gitu ya kan, kita sendiri tahu lah kalau perempuan lagi di masa itu biasanya moodnya swing gitu ya. kan, kadang Mood-moodan. gini, kadang gitu. Itu dari segi ilmiahnya. Kalau dari mitosnya ya seperti itu. Tapi balik lagi ya dari pas tadi apa namanya pas pendakian gitu ya. Kalian berdua itu merasa nggak sih pas ada merinding misalnya? Enggak sebenarnya. Enggak. Kita mulai merinding karena mungkin pas Karena Narang cerita. pas waktu Narang bilang kayak gitu. Jadi kan kita mah langsung kepikiran ya. Ih, apaan gitu di belakang, apaan emang kenapa kayak gitu? Langsung ya ke bawah kayaknya, langsung kayak ke bawah juga. Takut akhirnya. Sebenarnya seru gak sih kalau kita camping ngajak orang IndiHome gitu? Gimana seru? Gimana seru? Jadi kan dia banyak cerita nanti kan. Tapi nggak lucu juga. Oh. Iya kan? Kalau coba kemarin kalau bisa milih gitu, mendingan sama dia apa enggak sih? Ada dia sih. Oke. Karena Oh, bukan jadi malah tambah takut. kalau enggak, gitu. karena kayak tameng. Tameng. Jadi kayak apa namanya? Apa ya? Jadi anaknya itu Narang kayak yang suka ngelindungin gitu loh. Jadi kayak terdepan gitu. Oh iya. Jadi kayak ke teman-temannya itu kayak apa ya? Leader Ya Mengayomi. jatuhnya kayak gitu. Jadi kalau ada Narang kita oke Narang ikut, oke aman kayak gitu. Tuh. Kayak saling mengandalkan. Jadi pas di gunung itu cuman yang kerasa mah cuman itu aja ya berarti ya yang apa? Ya. Di Toel. di toel, Ya, di itu. tepak. Ada itu juga. Iya, itu yang di toilet sih paling ini sih. Ya takutnya kan apa? Cuma kan nggak berani madep belakang juga kan takutnya. Tapi ya logikanya itu malam-malam di WC siapa yang mau megang gitu, megang ke belakang kan nggak ada orang juga kan, gelap juga ya pasti ya mungkin sesuatu itu kayak gitu. Itu di ruang tertutup itu nggak berasa kayak daun jatuh gitu Nggak ada. Karena mungkin clearnya, areanya clear. Iya, karena memang orang di ruang toiletnya juga cuma sepetak, cuma untuk muat satu orang aja. terus tertutup Tertutup, buka juga setengah. kayak gitu. Jadi logikanya ya nggak logika ya, nggak logis Di luar kalau ada nalar. yang ini gitu. Ini mungkin kalau pas dirasakan di itu mah itu logis. Di mana? Pas di sana. Iya sih, Jadi ya, makanya tadi kan gitu. itu kan ruangannya kecil, cuma sepetak kan Iya. gitu ya, cuma buat kapus aja. Kalau orang dari mana gitu kalau tangan? Iya. Apa? Kalau angin juga kayaknya di atas muter dulu set gitu. Gitu. Iya benar. Gitu. Jadi memang ya kalau di gunung itu kan kadang memang suka terjadi keanehan ya di gunung. Nah, kayak seperti cuaca juga kan kalau gunung mah suka tiba-tibanya yang di bawah nggak hujan, nggak panas menterang gitu, tiba-tiba hujan gitu, tiba-tiba badai kan gunung mah punya Terus, cuacanya sendiri. Dari situ ada pendakian lagi atau total rest? Ada sih, nggak kapok sih maksudnya. Oh, nggak kapok? Nggak kapok. Justru nggak kapok ya? Nggak kapok, malah pengen nyoba lagi. Setelah itu ada lagi sih. Jeda berapa puncak lama lagi. tuh dari kejadian? Naik lagi 2018 malah. Oh, yang agak lama. Nah, cuman yang jadi pertanyaan gini sebenarnya. Ini mah hal simpel yang kadang suka kelewat gitu. Apa tuh? Pas berangkat berdoa enggak? Berdoa. Berdoa. Kan kita melingkar dulu, berdoa gitu. Pokoknya teknis itu. Iya. Pulang berdoa ya. Karena kita juga kan dulu pernah ngalamin juga Jo. Pas ke Papandayan teh nu berkabut nu putaran teh gini. Oh iya dulu puputan. Ini kita juga pernah di Papandayan. Jadi Ya, kita hiking tektokan ya.
Tapi itu memang salah konsep sih. Jadi karena kita dulu belum tahu itu cagar alamnya ke Tegal Iya, Alun. dulu belum tahu. Kita ke Tegal Alun. Nah, pas di Tegal Alun itu udah beres makan ya, kita semua. Pas mau pulang, keliling kita. Nah, pas itu teh saya inget nyimpen masker di pohon cantik gitu, nyimpen masker gitu. Lain masker, udah boleh masih Masker, boleh masih nusu masker. masker orang Slayer. memang. Lain masker. Oh, Nah, orang kawah. baheula kan inget ka papanayan teh kawah teh ya. Nyimpen masker ya di situ deh sih. Ada 3 kali putaran mungkin. Ingat ya teh. Masker orang masker orang gitu. Tapi itu bisa kita jawab sih sebenarnya. Gitu. Secara logika. Karena betul tadi kalau dalam satu pendakian itu harus ada satu orang yang dituakan. Dalam arti yang dituakan itu tadi jadi leader. Iya. Ya, dia bisa mengayomi sih. Jadi memang dalam sebuah kelompok pendakian itu harus ada pembagian tugas. Minimal ada 2 tugas tuh. Yang pertama leader sama sweeper gitu. Yang tadi sih kalau dilihat dari kelompoknya udah pas. Ada yang jadi leader dan ada yang jadi sweeper. Nah, kasus yang kita alamin dulu, yang tersesat itu sampai 3 kali tohab di jalan yang sama itu karena kesalahan prosedur sebenarnya. Kita dari awal itu sebelum pemberangkatan udah nunjuk 1 orang yang memang dia udah pernah ke sana, Des. Buat nunjukin jalan, istilahnya nge-guide ya. Nah, tiba-tiba di jalan itu ada warlock, dia ikut ke grup kita dan dia so tahu. Orang hafal jalannya apa? Orang apa jalan usul ke dia. Nah, itu juga butuh tim butuh leader itu di sana buat nentuin tuh siapa yang jadi guide, siapa yang jadi ini, siapa yang jadi ini. Nah, kemarin itu karena kita mah demokratis ya, maksudnya suka aja siapa yang mau dan siapa memang yang lebih tahu, lebih paham di Medan, yaitu bisa dijadiin leader. Kita nyerahin sana si orang itu. Dan ternyata dia pun sama, pusing, lupa lagi dia. Karena waktu itu memang Papandayan itu juga terkenal oleh kabut yang pekat. Iya. Bener kan? Tebal. Iya, emang apa? Tuh, Tebal pisan gitu. Iya. Tebal pisan. Turun kan kabut. Pandangan gelap dan waktu itu juga jalannya kita bukan pakai, dulu itu tujuannya kita mau ke Tegal Alun sebenarnya. Iya. Ke Tegal Alun, tapi pakai jalannya itu dia bukan jalan yang udah terbentuk gitu ya, yang sering dilaluin, tapi jalannya yang nggak tahu itu si Kita mah si lewat orang aliran itu. ini aliran air yang tengah bener. tuh dari Pondok Sadar Yang kelihatan. kawah baru. Bener, Gitu. kalau dari Pondok Salada sebenarnya udah kelihatan kan di sebelah kanan tuh ada tebing kan. Ya. Di belakang itu sebenarnya udah area Pondok Tegal Alun. Nah, kalau kasat mata ya udah, berarti logikanya di sana. Tinggal kita potong kompas aja kan, tarik lurus set. Ternyata tidak semudah itu Pulgoso. Tidak begitu. Ya itu, di gunung itu nggak bisa seperti itu karena kan kita makin masuk ke dalam vegetasi cantik gitu, apalagi udah mulai agak tinggi-tinggi kan. Nah, itu kita makin bingung tuh di Iya, jalan. bingung. Ditambah kabut yang pekat. Ya udah muter-muter gitu. 3 kali berputaran. 3 kali. 3 kali. Kalau dikaitin ke mistis mah ya. Wah, ya orang di Sasapun Di ya. Sasapun. Di Sasapun nih orang, untung ya masker. Akhirnya kita ngerum lagi, kita berdoa. Tahan di situ juga ada ajaibnya. Setelah kita beres berdoa, kata kabut ngamang naik. Kelihatan jalan. Itu jalan tadi, kurang tadi jalan. Gitu. Ya seperti itu sih memang. Dan terus kalau ditarik ke sisi mistisnya, ya kita balik lagi sih, kita harus meyakini bahwa memang di gunung. Tapi memang itu kita belum berdoa dulu, pas pulang itu kita langsung balik weh. Yang enggak berdoa dulu. Doa. Terus nanti Kan kamu nggak pernah berdoa. kan kamu juga sama. Ribut. Aku mau berdoa. Berdoa tuh ngangkat. Jadi kadang di gunung tuh gitu ya, ada logis nggak logis. Nah, pas itu deh. Oh iya, sama ada ini yang Apa? kelewat. Jadi setelah setelah dari toilet itu ya, dari setelah WC yang dipegang pundak itu, pas waktu balik lagi ke tenda, balik lagi tidur kan, sebelum aku sama Rafa pindah ke tenda yang cowok-cowok. Kita ngedenger kayak ada suara nangis sama cekikikan sebenarnya. Jadi oke lah, udah nggak bener gitu. Kayaknya yang diomongin orang bener nih yang di bawah, yang bener ada yang ngikut juga. Karena emang cekikikan iya, ketawa pun iya. Terus jarak berapa menit itu ada si Omen itu, si Omen muncul. Padahal di luar tuh bersih. Jadi kita abis masak-masak langsung diberes-beresin, dirapihin. Udah nggak ada yang kesisa aja. Dari kan karena tenda yang cewek tipis kan, jadi otomatis bayangan si Omen kelihatan.
Dan kayak tingginya sedang sih. Kalau kita tiduran kayak duduk ya tingginya adalah seginian kayaknya deh, segitu tingginya. Terus kayak ada suara bunyi babi. Kayak gitu kayak. Nah kayak gitu. Babi. Kayak gitu. Orang tua nih ngomongnya. Suaranya kayak gitu. Terus pas si Omen lagi keliling-keliling, yang cekikikan sama ketawanya makin kenceng. Jadi kayak saling nyaut, cekikikan terus sambil ketawa. Ya gitulah Coba gimana suaranya? Ya begitulah. Gitu. Terus kayak, udahlah nggak bener. Mungkin kita nanti Oke, bisa konsultasi ke pawang musang. Musangnya juga bunyinya gitu sih. Cuma beda Oh, iya. sih. Ya nggak tahu juga ya, nggak tahu musang atau apa. Karena Cuma dulu ya, konteksnya lagi horor. ya kayak gitu dan ya kejadiannya kan kayak Itu sama. suaranya tuh jelas itu, jelas banget. Kalau awalnya enggak, awalnya kayak dari jauh mendekat. Iya jauh, nggak deket. Oh ya ada yang kelewat, Rafa pun ngaji. Jadi di situ dia buka di HP-nya kayak ada aplikasi Al-Qur'an gitu kan. Terus akhirnya jadi Rafa ini syar'i sekali. Jadi cewek yang syar'i Rafa gitu ini loh. teh. Iya. Kayak gitu. Nah, dia akhirnya ngaji lah di situ. Baca beberapa surat kayak gitu. Terus akhirnya si suara itu sambil si Omen udah lewat itu akhirnya berhenti aja suaranya. Suara cekikikan sama nangisnya itu. Itu sampai jam berapa tuh? Kejadian mencekam itu. Berapa ya? Kalau jamnya kita nggak lihat jam karena emang udah parno di situ. Cuma kayak kurang lebih 5 menit ada, lumayan. Oh, 5 menit. 5 menit kalau di sana kan kayak lama ya. Iya benar. Kayak gitu. 5 menit pas lagi panik Maya. Iya, lama. Gitu. Saya Tapi udah takut. langsung tertidur aja gitu. Kan pindah langsung. Iya, maksudnya udah cerita pindahnya. ya maksudnya udah pindah ke tenda cowok kan semuanya. Iya. Di situ berkumpul semua. Bisa tidur. Bisa tidur karena mungkin berlima anget juga ya. Merasa aman juga ya. Iya. Tonggong-tonggong. Oh. Gitu. Makanya jauh. Terus ngedekat. Nah, kalau menurut cerita-cerita, kalau yang kayak gitu tuh, kalau suaranya kenceng katanya jauh. Kalau suaranya kecil, katanya deket. Si dia. Sedih ya ternyata. Jadi kayak si mantan gitu. Jauh dekat. Rudet. Aduh. Terus di pas waktu itu si cowok-cowoknya ngapain tuh? Cowok-cowoknya masih tidur karena yang kebangun cuma Narang kan. Yang dua mah tidur. Tapi yang dilakuin nggak merasa keganggu gitu sama Enggak, kayak pules banget, capek kayaknya mereka berdua. tim bodoh hari. Tapi si Narang itu pas desa cerita di tepuk terus kan tadi yang dengar suara cikikik gitu ya. Narang juga denger nggak? Narang enggak, yang denger cuma berdua. Tapi diceritain itu kan? Diceritain. Terus kata Narang gimana? Nggak apa-apa, udah lanjut tidur aja. Jadi dia Berdoa aja, udah kayak gitu. Bagus. Iya, memang seperti itu. Dan kita juga harus tahu, harus paham. Dan memang kan itu rumah mereka. Atau mungkin dampak kitanya gara-gara pas Berisik. baru datang berisik. Mungkin Iya, nggak suka itu, berisik iya. ya karena kan Siap. di tempat orang kayak Siap. gitu. Terus kita kayak datang-datang tiba-tiba, apa sih berisik gitu. Adab ya kali ya. Ya mungkin lebih ke adabnya ya kita. Berarti kayak kalian kurang beradab ya. Kan karena saking happy. Oh iya, jadi Saking kadang lupa happy. diri. Lupa diri. Makanya kalau happy itu jangan berlebihan, Pak. Gitu, Pak. Sebutnya aja. Kalau sedih jangan terlalu bersedih. Jangan banyak Biasa gimmick, aja. Pak. Oh iya, lanjut. Tapi digital, Pak. Siapa, Pak? Seperti itu ya. Jadi ceritanya ya seru sih saya mendengarnya. Tapi ya horor juga sih kalau ngalamin di sana. Ya, kalau ngalamin Emang langsung. bener. Kan ada orang yang memang percaya, ada yang enggak juga ya, tergantung orang menyikapinya ya. Tapi memang balik lagi ke awal saya bilang, itu tuh rumah mereka dan tempat mereka itu di sana. Gitu. Jadi ya kita sebagai tuan rumah harusnya Bukan sebagai tuan rumah. Tamu. Oh sorry, iya kita sebagai tamu harusnya kalau kita sowan ke rumah orang pun gitu ya. Iya. Beradab lah ya. Kamu tadi kesini salam dulu nggak? Salam dirinya tah, dirinya. Asup berarti salam. Gini dong salam. Siap. Kayak gitu minimal. Jadi Kayak nanti gitu. kalau saya ke gunung lagi, desa aja. Assalamualaikum. Mana coba cium tangan kayak. Suntangan. Tiba-tiba ada tangan gimana? Langsung kabur. Tapi bener ya, maksudnya kuat juga. Dalam artian ya masih mau berani lagi ke gunung. Kan ada orang juga yang kalau itu temennya saya jadi pengen tahu cerita Rafa nih.
Kalau Rafa masih mendaki juga atau dia udah? Masih. Karena kan ya juga. kayak mau nggak mau, ya karena kita kan ikutan satu organisasi yang emang fokusnya di situ ya, maksudnya kayak Mapala. kayak, Ya, penggiat alam lah ya, PA ya. ya kayak gitu. Karena memang kayak kegiatan-kegiatan ya pasti berhubungan Oh, iya, sama bener. kalau nggak gunung, kalau nggak Hutan. tebing, ya sungai kayak gitu. Jadi kayak ya mau nggak mau pasti ke situ outdoor ya, lagi. outdoor activity lah ya, semuanya dijajal. Oke. Jadi Seru. kalau menurut saya gini sih sebenarnya kan tiap gunung kadang ada larangan ya. Ya. Kayak misalnya ada pohon yang dilengkerin kain, terus nggak boleh ngecamp di situ. Wanita yang sedang haid juga nggak boleh di area itu, bahkan sampai nggak boleh camping di situ. Iya. Nah kalau menurut saya mah ya kita ikutin aja ya. Nah, iya. Kita mah ikutin aja gitu. Kayak waktu saya dulu ke salah satu gunung gitu ya, di Jawa, dikasih tahu, di briefing dulu kan. Kalau di gunung itu di sana tuh di briefing dulu gitu ya. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, terus tracknya dijelasin. Nah, kalau kita mah ya sudahlah, mau percaya atau tidak percaya, ya kita hargain aja ya. Iya. Hargain kebiasaan di sana, budaya di sana gitu ya. Jadi kalian kalau misalnya mau naik gunung pun ya, mau kalian percaya mitos, mau kalian percaya klinik atau enggak gitu ya, ya ikutin aja. Iya. Nggak rugi. Terus kejadian itu diceritain sama teman-teman yang lain juga? Diceritain. Di himpunan. Iya, diceritain. Ya responnya ketawa aja mereka. Terus katanya ya udah, berarti ntar kalau lain kali kalau muncak ini itu ya itu yang benar kata AA, utamakan ya adab kita diperbaiki lagi lah kayak gitu. Karena ya kan tamu ya, kita sebagai tamu ini harus istilahnya kayak harus tahu lah kalau itu tempat orang lain gitu. Gitu sih paling. Itu pendakian yang keberapa sih? Sebenarnya itu pendakian pertama setelah beres di Diklat. Oh itu teh yang makanya Jadi kita tuh pengen happy-happy. Gitu Jadi lah. kayak udah beres Kalau Diklat kan gitu ya. Oke, langsung Lonco. pengen. Kebayangnya harus disiksa di ku senior. Kebayang senior teh artinya bager. Hiburan lah. Jadi hiburan. kemarin itu hiburannya memang cocok sih, tujuannya Pepandayan. Itu kan jalur wisata sebenarnya, gunung semi wisata. Gitu. Tapi saya baru dengar juga sih kalau di Pepandayan. Ya pernah ada kejadian seperti itu. Ya, mungkin. Kalau didatengin sama Omen sering. Iya, Omen dan Omen. kawan-kawannya. Kawan-kawan. Dan Gitu. Ada anaknya, ada ponakannya mungkin. Dan saya kan pendaki hebel. Jadi Pepandayan nggak seperti yang sekarang, dulu tuh masih rimunya dulu. berarti kayaknya terakhiran pas aku kesana kayaknya Iya bisa jadi ya. masih apa ya? Masih belum serapih Belum sekarang dikelola lah, sama belum swasta dikelola. kan. Belum turun Itu di sana. terakhiran kayak 2000. Iya, dulu enggak tuh ketemu gitu ya. Kan kita jalannya juga ngaprak-ngaprak gitu ya. Malam-malam karena camping di situ. Nah itu sih jadi habitnya si satwa asli di sana tuh berubah. Iya. Karena sering ketemu sama manusia. Terus yang paling parah itu dikasih makan. Iya. Terus ada sampah bekas makanan. Tuh, Iya. kalau dulu mungkin mereka 100 meter mencium bau manusia aja mereka udah lari sebenarnya. Kalau sekarang mereka Oh, ngedeket ya. sampai dekat pun udah nggak takut ya, terbiasa. Gua ngulangnya papasan di jalannya. Yang si Ome. Mana bro? Kan dia ceng. Ayo mulai. Bener ya pawangna. Begitu. Nah dalam waktu dekat ada rencana mendaki lagi nggak? Pengennya. Pengennya? Ya. Kemana tuh kira-kira? Pengen Jawa ke Barat? Enggak, pengen Pengen ke ke Sindoro. Wih, Sindoro. Ku Pengen ke situ. jadi sono. Sumbing. Kan dia pengen naik Ku gunung lagi. jadi elik. Hah? Pengen naik gunung lagi nih. Enggak sama dia mah. Dia pengen naik gunung lagi. Oh iya bener. Bagaimana kalau kita ajak aja? Kita explore. Iya tapi nanti ditanya dulu jadwalnya. Bener-bener. Masih jauh nggak? Jangan deket-deket. Aku paham itu, aku Oh, paham. Iya, naik gunung ya. Bareng ya sama kita ya. Kita explore. Kita explore nanti kita bakal ngadain trip insya Allah yang akan dirutinkan minimal 1 bulan sekali. Asik. Kemana? Di situ Gunung Dago. Kalau kita mungkin
konsepnya repetisi gitu ya, jadi mengulang. Kita Ya, ulangin. kan kita udah lama lah, mendaki udah lama, terus belakangan kesini juga nggak pernah. Dan kan tadi kayak banyak perubahan-perubahan gitu ya di gunung. Entah itu trek, jalur atau di sana pengelolaannya seperti apa. Iya. Kita pengen lebih update aja lah informasinya, itu kita sharing ke teman-teman yang lain gitu. Sih paling kalau mau ikut, oke, nanti kita agendakan. Sepertinya akan saya invite aja. Siapa? Desya. Oh iya. Kan bosannya banget urang wae, Bro. Urang ente Cirapi, urang ente Cirapi. Asa garing. Tapi kita ini nggak menutup kemungkinan nggak ngajak orang lain. Maksudnya dari teman-teman. Oh, boleh dong. Kita explore. Siapa mau ngajak siapa? Boleh dong. Apalagi dari Sebuki mungkin. Kak, saya mau ikut katanya. Oh, boleh dong, boleh banget dong. Kalau kita mah seneng hiburan. Iya. Kita naik gunung hiburan walaupun gunung bukan tempat hura-hura, teman-teman. Kamu kan udah tua, jadi memang perlu banyak dihibur. Tapi kan kamu lebih tua. Tapi jiwa saya muda. Saya lebih muda. Saya lebih muda. Ketika dua jadi malu. Saya pertama naik Pokoknya ini masih TK. Jadi buat teman-teman nih, buat teman-teman kita explore nih yang punya cerita pendakian boleh sharing di kita ya, tinggal kontak aja ke kita teman-teman. Om, kalau saya punya cerita katanya, tapi ceritanya nggak horor. Nggak horor? Iya. Oh, bagus. Ceritanya drama. Bagus. Drama komedi. Bagus. Atau drama kumbara. Enak. Kalau salah. Ya kalau misalnya ada cerita pendakian misalnya yang horor boleh, terus yang mencekam kayak kemarin yang deg-degan, terus yang misalnya yang happy juga boleh, yang drama sampai percintaan juga boleh lah. Banyak. Karena kan di gunung teh ceritanya banyak banget ya. Benar. Di gunung teh ada yang sampai ada yang jadi. Nah, Desa mungkin tadi ceritanya baru sisi yang agak spooky. Mungkin nanti yang romantiknya bisa diceritain. Nggak ada kebetulan. Nggak ada? Masa sih? Ada sih. Nah, ada. Nanti ya kita hey. Oh iya, ada behind the scene ini gimana nih? Karena kan banyak ya kejadian Oh, sama si gunung kameramen. teh, di gunung kejadian gitu, cowok, cewek terus ketemu, terus kenalan. Tapi udah memang kayak gitu sepertinya. Saling tolong menolong dan Iya. akhirnya tuh malah jadi sememew. Kenal di mana emang? Kenal di mana? Mau pala juga? Apa di sesi selanjutnya ya? Iya, bisa jadi. Nanti itu kita kemas dulu lah. Jadi Ya. kalau di kita gini teman-teman, cerita horor pun nggak akan kita bikin horor. Karena gus horor di horor deh bekiwe horor. Ya makanya tadi saya bilang cerita nggak ke teman-temannya, cerita terus reaksinya apa ya? Ketawa aja. Tapi kan, bagus. nah itu ada plus minusnya sih ketika diceritain ke orang. Jadi kita kalau misalnya ke Papandayan tuh karena udah mendengar kayak gitu, malas ke Papandayan. Horor. Gitu kan. Jadi ada orang yang memang lebih baik saya nggak tahu sekalian. Nah gitu. Itu pun balik lagi tergantung kita menyikapinya seperti apa. Begitu. Mau disikapin dengan santai ya santai. Tapi kan kalau orang yang parno beda-beda ya. Iya. Tik-tik. Beturan. Itu aja wow, ulah cumi. Nah gitu. Tapi yang bagusnya tadi itu memunculkan kesadaran kita untuk lebih menghormati. Iya. Ya. Jadi kita harus kalau naik gunung ya kita harus beretitude. Iya. Kita harus beradab, kita harus menghargai apapun yang ada di sana gitu ya. Sekian dari kita explore.